Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Selamat menjalankan aktivitas wahai sahabat. Perkenalkan, saya Yunirawati SPD dari SLB BC Yayasan Bina Putra Desa, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. SLB BC YSPPD Wuryantoro menetapkan kurikulum merdeka yang menekankan kepada merdeka belajar dan penguatan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Kali ini saya akan membagikan pengalaman merencanakan dan penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Tahukah sahabat, mengajar di sekolah luar biasa, kami memberikan pengajaran kepada peserta didik berkebutuhan khusus. Sama halnya dengan peserta didik pada sekolah-sekolah reguler. Maka dari itu, apakah yang menjadi kesuksesan bagi kami dalam pencapaian untuk memberikan pembelajaran yang bermakna? Untuk itu, kami harus melakukan hal-hal yang penuh inovasi dan berkesan di kelas. Untuk itu, yuk kita bersama-sama ikuti saya ya. Sahabat, mungkin pernah mendapati peserta didik yang sering tidak fokus belajar, bermain sendiri, dan cenderung belajar sesuka hati. Hal itu juga sering terjadi di SLB. Maka dari itu, guru harus tanggap akan kesiapan belajar peserta didik. Dan akhirnya, guru harus melakukan kesepakatan-kesepakatan yang harus ditaati oleh peserta didik sebelum belajar. Ketika akan menerapkan pembelajaran, maka langkah awal yang bisa kita ambil adalah asesmen diagnostik. Untuk SLB, skemanya adalah sebagai berikut ini. Dan dari hasil asesmen ini akan diperoleh apa yang sudah dikuasai, hambatan apa yang timbul, potensi dan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik tersebut. Selanjutnya, hasil pemetaan asesmen dan analisis asesmen mendapatkan hasil bahwa prioritas dari Ananda adalah tergolong mampu, mampu bantu, dan tidak mampu. Selanjutnya, kita akan menyusun diferensiasi konten dari tema yang telah kita persiapkan. Pada kali ini, saya melakukan diferensiasi konten dengan menggunakan bahasa isyarat bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan hambatan pendengaran. Guru menyajikan berbagai tantangan, dukungan, dan berbagai kompleksitas untuk pemenuhan peserta didik. Di mana untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang saya hadapi, saya mendidik anak-anak berkebutuhan khusus yang notabene mengalami hambatan pendengaran. Sehingga untuk pembelajaran saya harus melakukan berbagai inovasi-inovasi pembelajaran sehingga Ananda semuanya dapat menerima pembelajaran saya dengan aman, menyenangkan, dan penuh kebersamaan di dalam kelas. Pada tahap melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya tentunya juga meminta kepada peserta didik untuk melakukan negosiasi atau kesepakatan kelas dengan menggunakan bahasa isyarat. Apakah dia yang saya pilih ini bisa diterima oleh Ananda semuanya? Dan pada akhirnya pembelajaran ini bisa saya terapkan dengan berbagai keunikan-keunikan yang dimiliki oleh peserta didik. Karena gaya belajar peserta didik tunarungu mengandalkan sisa pendengaran dan visualisasi, maka saya merancang media apron atau apron baca yang berarti celemek baca yang sudah disesuaikan dengan hasil pemetaan analisis diagnostik kemampuan awal yang dimiliki peserta didik. Bagi kelompok yang sudah lebih memahami konten, maka mereka saya jadikan tutor teman sebaya dalam kelompok. Hal itu dilakukan bergantian dengan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Asesmen formatif saya lakukan selama pembelajaran dan asesmen sumatif konten dilakukan setelah akhir pembelajaran. Sahabat, untuk kegiatan refleksinya dilakukan secara individu bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan dan penguatan secara kelompok bagi peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan.
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu siklus proses mengenali peserta didik dan merespon kebutuhan belajarnya. Guru selalu belajar dan mengasah pemikiran serta mencari solusi, memberikan pembelajaran yang profesional, efektif, dan efisien. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna, pembelajaran aktif, serta rasa yang menyenangkan. Salam sehat, merdeka, belajar!